إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini tanggal 3 Sya'ban ya 1443 Hijriah, alhamdulillah kita masih diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat yang itu semua adalah nikmat yang sangat besar yang wajib untuk selalu kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan dan suri tauladan bagi kita bersama. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin mengingatkan sebelum kita melanjutkan pengajian rutin kita, yaitu kita sekarang berada di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban bulan yang seorang sahabat Usama bin Zaid pernah berkata kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, ma araka tasumu aktsara yaumin min Sya'ban. Wahai Rasul, aku melihat engkau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzalika syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan wa fihi turfa'u a'mal ila rabbil alamin wa ana uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im. Nabi SAW mengatakan bahwasanya ini adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya, itu bulan Sya'ban yang berada antara Rajab dan Ramadan, yang pada bulan itu diangkat amalan ke langit atau diangkat kepada Allah SWT amalan. Maka aku ingin, kata Nabi SAW, ketika amalanku itu diangkat, aku sedang berpuasa. Maka sunnahnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak puasa sebagai persiapan menghadapi Ramadan. Kalau istilah sederhana kita, istilah para ulama mengatakan, sebagaimana sholat itu ada sunnah qabliyahnya, maka Sya'ban itu ibaratnya puasa qabliyah sebelum Ramadan. Ibaratnya seperti itu kata para ulama, sebagai persiapan untuk menghadapi Ramadan. Begitu juga para ulama terdahulu, mereka juga memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga sebagian mereka mengatakan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban itu dikatakan Syahrul Qurra, ya, banyaknya orang yang membaca Al-Quran, meningkatkan aktivitas interaksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ingin berjumpa dengan Ramadan, karena Ramadan identik dengan puasa dan Al-Quran. Maka kita mempersiapkannya sebelum datang bulan Ramadan dengan di bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa dan memperbanyak membaca Al-Quran sebagai persiapan ketika kita masuk Ramadan, kita tidak kaget, kita sudah bersiap jauh-jauh harinya. Kemudian juga hadis ini tadi menyebutkan bahwasanya amalan itu diangkat pada bulan Sya'ban. Ini keutamaan. Para ulama menjelaskan bahwasanya amal kita manusia itu diangkat kepada Allah SWT dalam 3 hal atau 3 waktu. Yang pertama, setiap hari amalan kita diangkat, itu ketika sholat subuh dan sholat asar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, yaitu malaikat malam dan siang saling bergantian.
Wa yajtami'una inda salatil fajri wa inda salatil asr. Kemudian malaikat itu bertemu ketika salat subuh dan salat asar. Dan kemudian amalan itu diangkat kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT bertanya kepada malaikat yang datang mengangkat amalan tersebut ke langit, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Malaikat itu mengatakan, taraktuhum wa hum yusallun. Sedangkan malaikat yang datang mengatakan, ataituhum wa hum yusallun. Yaitu malaikat yang naik ke langit membawa amalan kita ketika sholat subuh dan sholat asar mengatakan apa? Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Oh, si fulan, mereka aku tinggalkan dalam keadaan sholat. Subhanallah. Malaikat yang datang mengatakan apa? Yang datang menggantikannya mengatakan, aku datangi mereka, mereka lagi sholat. Maka ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan sholat asar, ya. Agar kita menjaga sholat subuh dan sholat asar, terutama laki-laki kita berada di masjid. Karena ketika itu amalan kita diangkat, dan itu catatan terakhir amalan kita hari itu. Si fulan saya tinggalkan lagi sholat, itu tulisan malaikat. Si fulan ketika saya datang dia lagi sholat, subhanallah, itu ingin kita, catatan amal kita. Allah SWT mengatakan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguhnya bacaan pada sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Para malaikat malam dan siang bertemu ketika sholat subuh. Ini yang pertama. Begitu juga amalan kita diangkat setiap Senin dan Kamis, ya, setiap pekannya. Dan ini masyhur, ya, bagaimana Nabi SAW menyukai puasa ketika hari Senin dan Kamis. Kemudian ketika ditanya, karena pada hari itu amalan diangkat. Kemudian yang ketiga tadi, setiap tahunnya amalan kita diangkat pada bulan Sya'ban. Sebagaimana dalam hadis Usamah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ya, amalan kita itu diangkat oleh Allah SWT dan amalan kita dicatat oleh malaikat. Maka ini bulan Sya'ban, mari kita semua, saya mengajak diri saya sendiri dan kita bersama untuk mengisi bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa kepada Allah SWT, karena itu memang sunnah Rasul. Itulah amalan Rasul di bulan Sya'ban, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Sebagai persiapan ketika kita menghadapi Ramadan, kita sudah siap. Tentunya berbeda orang yang sudah punya persiapan dengan orang yang tidak ada persiapan, ya, ketika menghadapi Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan malam ini kita lanjutkan, ya, pembahasan yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang syarat, masih ingat ya? Syarat syahadat, ya, syahadat at-tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah ada 7 kemarin. Masih ingat? 1, al-ilmu, ya, al-ilmu, kemudian al-yaqin, kemudian apa lagi? Al-inqiyad, melakukannya, al-qabul, menerima, kemudian as-sidqu, dengan jujur dan benar, kemudian al-mahabbatu, ya, cinta, kemudian al-ikhlas. Ada 7 syarat la ilaha illallah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Pada malam hari ini kita lanjutkan syarat syahadat Rasul. Kalau 7 itu syarat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian sekarang syarat dari syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama kata para ulama disebutkan, yang pertama adalah al-i'tiraf bi risalatihi wal i'tiqadu bihi batinan. Yaitu syarat la ilaha illallah itu adalah syarat syahadat Rasul itu adalah mengakui risalah Nabi SAW. Risalah yaitu Nabi SAW diutus oleh Allah SWT. Siapa yang mengutus Nabi? Allah SWT. Atas apa diutus? Dengan membawa Islam ini. Allah SWT katakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Maka Allah SWT mengatakan, dialah Allah SWT yang mengutus
Rasulullah SAW bil huda wa dinil haq, dengan huda. Huda artinya al ilmu nafi wa dinil haq wal amalus salih, kata Imam Ibnu Katsir. Liyudhhiruhu 'ala dini kulli, agar agama Islam ini menjadi agama yang tinggi di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, ya, walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Maka pertama kita meyakini, ya, dengan hati kita akan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah SWT telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat, nadhiran, peringatan, memberikan peringatan kepada orang yang melanggar. Jadi ini syarat, ya. Pertama, kita mengaku menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengakui risalah Rasul, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah SWT untuk seluruh alam. Dan ini berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya, di mana rasul-rasul sebelumnya diutus oleh Allah SWT kepada umatnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum itu rasul. Apa dakwahnya? An i'budullaha wajtanibut taghut, yaitu sembahlah Allah dan jauhi taghut, yaitu syaitan. Maka ini adalah yang pertama, ya, syarat, ya, kita meyakini, mengakui, ya, kerasulan dari Rasulullah SAW, dan beliau adalah seorang Rasul. Dan kita juga tidak boleh berlebihan kepada Rasul. Jadi kita mengakui bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah, manusia yang dipilih oleh Allah SWT, diutus untuk seluruh alam ini, ya, kepada seluruh manusia dan jin, bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia. Kemudian kita tidak boleh berlebihan juga kepada Nabi. Maksudnya ada sebagian orang yang mereka berlebihan kepada Nabi sehingga mengangkat Nabi sebagai atau kepada derajat ketuhanan. Ini enggak boleh. Nabi SAW mengatakan, la taturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani berlebihan terhadap Isa putra Maryam. Fa inni abdullahi wa rasuluh faqulu abdullahi wa rasuluh. Sungguhnya aku ini adalah Rasul, hamba Allah dan Rasulnya, utusannya. Maka katakan. Maka kita tidak boleh mengecek Nabi itu sebagai Tuhan. Tentunya tidak boleh. Sebagaimana orang Nasrani mengatakan apa? Isa ibnullah. Ya, orang Nasrani mengatakan apa? Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Itu perkataan orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Isa putra Allah, naudzubillah. Perkataan yang batil. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengangkat Nabi lebih dari posisinya sebagai seorang Rasul. Dan juga tidak boleh meremehkan. Nabi itu kan manusia biasa, baik, samojo gitu. Iya memang, tapi beliau ada kelebihan. Nah, boleh juga kita meremehkan sehingga sebagian orang mengatakan, ya Nabi juga bisa salah. Iya, dalam hal dunia mungkin salah, tapi dalam masalah risalah tidak pernah Nabi salah. Maka ada sebagian orang yang tidak menganggap remeh Nabi sehingga menganggap remeh ajaran Nabi. Ini meniru orang Yahudi. Mana orang-orang Yahudi itu menganggap remeh Rasul-Rasul mereka, bahkan mereka membunuh Nabi dan Rasul mereka. Maka kita umat Islam antara Yahudi dan Nasrani. Nasrani berlebihan kepada Rasulnya, mengangkat sampai ke derajat ketuhanan. Orang Yahudi meremehkan sampai menganggap ya seperti manusia biasa, dan bahkan mereka melecehkan nabinya, bahkan sampai membunuh nabinya. Maka umat Islam proporsional, artinya sesuai dengan porsinya. Nabi adalah Abdullah wa Rasuluh. Sebagaimana Nabi katakan, faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Katakan, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah yang manusia biasa, dan Rasulnya yang membawa risalah Allah SWT.
Maka itu yang pertama Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dengan hati kita bahwasanya Rasul SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an-nutqu bihi bil lisan. Ya, artinya kita mengucapkannya dengan lisan, dan tentunya kita mengucapkan itu setiap tasyahud kita mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita berkeyakinan dengan hati kita, kemudian kita ucapkan bahwasanya memang Rasulullah adalah Muhammad SAW adalah nabi dan utusan Allah SWT. Kita ucapkan itu. Ini sebagai syarat kita mengaku menjadi umat Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, syarat kita dari syahadat Rasul ini, bagaimana kita mutaba'atir Rasul ya, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariatnya. Ya, mutaba'ah, kita mengikuti Rasul. Allah SWT katakan dalam surah Al-Imran ayat 31 ya. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Kepada umat ini, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka hasilnya Allah SWT akan mencintai kita. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Maka ayat ini, sebagaimana sebagian para ulama menjelaskan, ayat ini ayatul imtihan, ayat ujian seorang yang mereka mengaku menjadi orang mencintai Allah dan Rasul. Apa bukti mencintai Allah? Kata Allah, katakan kalau engkau mengaku mencintai Allah, ikuti Rasulku ini. Maka kita sebagai seorang Muslim wajib mengikuti Rasul, mengikuti ajarannya. Apa yang dibawa oleh Rasul kita ikuti. Dan faedah kita mengikuti Rasul, kita dicintai oleh Allah. Itu faedah. Kemudian kita diampuni dosa kita. Itu faedah kita ittiba, mengikuti Rasul SAW, Allah mencintai kita. Jadi mengikuti Rasul mendatangkan kecintaan Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, bagaimana caranya? Ikuti Rasul. Kemudian Allah akan mengampuni dosa kita. Kalau kita ingin diampuni dosa kita, gimana caranya? Ikuti Rasul, jangan ikuti yang lain. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasul itu ada uswah. Uswah itu contoh bahasa kitanya, suri tauladan yang baik. Apa maksud Allah mengatakan ayat itu? Di dalam diri Rasul ada contoh suri tauladan, uswah. Uswah nata'assa bihi, yaitu kita mengikutinya. Maka Allah ketika mengatakan di dalam diri Rasul ada contoh suri tauladan yang baik, maka secara tidak langsung Allah SWT menyuruh kita mengikuti Rasul, contoh Rasulullah. Karena itu contoh. Jadi kalau ingin contoh yang konkret, yang jelas, itu Rasul. Ikuti Rasulullah SAW. Karena beliau adalah suri tauladan, panutan. Dan Allah SWT memerintahkan hal itu. Jadi mengikuti Rasul itu adalah perintah Allah. Dan itu sebenarnya termasuk konsekuensi kita syahadat kepada Allah SWT. Karena kalau kita mengaku beriman kepada Allah, berarti kita beriman juga kepada yang Allah utus, utusannya. Siapa yang Allah utus? Rasulullah SAW. Para nabi dan rasul utusan Allah. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, berarti kita beriman kepada yang diutusnya. Utusannya itu para nabi dan rasul. Jadi secara khusus kita, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita mengikuti Rasulullah SAW dalam, tentunya dalam segala hal, dalam syariat ini, dalam segala hal dalam syariat.
maka mengikuti beliau dalam syariat, baik itu dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, seluruhnya dalam syariat, maka kita mengikuti ya, Rasulullah SAW, dan mengikuti Rasul itu ibadah. Dan memang tugas kita hanya mengikuti, itulah syariat ini. Tidak boleh kita membuat amalan yang baru atau syariat yang baru. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, jangan bikin perkara yang baru. Sudah cukup kalian. Artinya apa? Sudah cukup, agama ini sudah sempurna. Ikuti Rasulullah SAW. Maka tugas kita adalah mengikuti Rasul. Bagaimana bisa kita lihat bagaimana para sahabat dulu, mereka sangat ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal. Dan ini bukti bagaimana itu keimanan seorang kepada Rasul, bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW dalam ajarannya. Kemudian juga adalah setelah kita mengikuti, kemudian kita imtithalu ma amara bihi wa tarki ma naha anhu, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Kita mengaku umat Rasulullah SAW, kita harus mengikuti perintahnya, menjauhkan larangannya. Allah SWT katakan dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, maksudnya laksanakan. Apa yang dibawa oleh Rasul, Al-Quran ini, syariat Islam ini. Syariat itu seperti yang kita pernah sebutkan, syariat itu adalah perintah dan larangan. Maka kalau ada perintah, lakukan. Ada larangan, tinggalkan. Itulah syariat. Inti dari syariat adalah perintah dan larangan. Ada perintah Rasul, lakukan. Ada larangan Rasul, tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, kata Allah SWT. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah, lakukanlah perintahnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, tinggalkan. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasul SAW. Maka tugas kita sebagai seorang muslim yang mengaku umat Nabi SAW, yang bersyahadat dan mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wajib bagi kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, meninggalkan apa yang dilarang. Dan kalau kita lihat contoh para sahabat banyak. Bagaimana para sahabat itu ketika Rasul SAW menyuruh, maka mereka segera melakukan. Ini bukti keimanan. Ini bukti keimanan. Bagaimana kita bisa lihat contoh ya. Rasulullah SAW misalnya, ketika Rasul turun ayat tentang perintah untuk berhijab bagi wanita muslimah, maka Nabi SAW membacakan ayat itu kepada para sahabat. Kemudian para sahabat membacakan itu kepada istri-istri mereka. Maka para sahabiat Ansar ketika itu langsung mengerjakan perintah Nabi tanpa pikir, tanpa ada interupsi. Maka itu para sahabat. Begitu juga misalnya Nabi SAW ketika ada perintah untuk berjihad misalnya, para sahabat bisa kita lihat. Ketika sahabat pulang dari perang Uhud, itu sebagian sahabat itu terluka. Bahkan dalam perang itu Rasul juga terluka. Rasul terluka. Lebih kurang 70 sahabat meninggal dalam perang Uhud. Dan sebagian yang lainnya luka-luka ketika itu. Kemudian pulang ke Madinah. Kemudian ada isu bahwasanya orang kafir Abu Sufyan pengen balik lagi ke Madinah untuk menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah ketika itu. Ada isu. Maka Nabi ketika itu menyerukan kepada sahabat yang baru sampai di Madinah untuk bersiap. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Segera serta-merta mereka
Padahal waktu itu masih baru sampai di Madinah dan masih dalam keadaan terluka, mungkin sebagian masih belum pulih sembuh, belum sembuh lukanya. Tapi ketika ada perintah Rasul, mereka serta-merta cepat, sigap, tidak ada yang lambat. Padahal dalam keadaan luka itu udah capek, ya pulang. Kita bisa bayangkan itu, pulang dari Uhud dalam keadaan luka-luka, kemudian Nabi nyuruh lagi untuk berangkat, untuk bersiap. Itu para sahabat cepat, tidak ada yang lambat, segera, tidak ada yang merasa berat. Nah ini keimanan ya. Ketika Rasulullah SAW perintahkan, mereka segera. Tidak ada interupsi. Wah kita kan baru pulang ya Rasul, ini kita masih luku-luku kan. Yang patang aja lu selesai, kini apa itu lah ya. Nah itu kan. Nah tidak ada itu. Cepat para sahabat itu. Begitu para sahabat. Rasulullah SAW suatu ketika misalnya ada tamu dari Mudhar, disebutkan dalam riwayat bahwasanya mereka dalam keadaan yang susah, ya kelihatan dari penampilan mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapakah di antara kalian yang punya kelebihan makanan? Siapa yang mau bersedekah kepada teman-teman kita yang baru datang ini, yang memiliki kekurangan dan sebagainya? Langsung sahabat datang dengan yang pertama kali membawa makanan atau kurma yang dia sulit untuk membawanya dengan kedua tangannya. Kemudian datang sahabat setelah itu terus sampai menumpuk makanan di hadapan Nabi SAW ketika itu. Jadi cepat para sahabat, apa yang diperintahkan oleh Rasul segera. Begitu juga yang dilarang oleh Nabi SAW. Kita bisa lihat ketika Allah menurunkan larangan khamar. Larangan khamar. Maka ketika Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 91, Allah katakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sungguhnya khamar ini semua adalah amalan syaitan, jauhi khamar, haram. Gimana para sahabat langsung itu buang itu khamarnya. Langsung dibuang khamar. Karena Allah mengatakan fajtanibuh, jauhi. Langsung sahabat buang itu khamar. Gak ada pakai mikir lagi yang lain. Nah ada diantara sahabat yang kita baca riwayat, kita jual aja ke orang kapi, kan dapat untung aja kita. Nah tidak ada itu. Utak-utak bisnis istilahnya kan. Kita jual aja ke orang kafir kok. Nah dapat juga kita untung dikit nih. Nah, sayang gitu. Nah tidak ada itu kalau. Itu sahabat. Ya, bagaimana? Langsung. Yang dilarang oleh Nabi berhenti. Ketika pulang dari perang Khaybar, Nabi SAW mendapat wahyu dari Allah bahwasanya himar ahli itu diharamkan, maksudnya keledai yang jinak itu dilarang. Jadi keledai yang liar di hutan halal dimakan, tapi yang keledai yang jinak yang ditunggangi dilarang dimakan. Ketika itu sahabat lagi pulang dari perang, kemudian apa? Masih di tengah perjalanan, belum sampai di Madinah. Kemudian apa? Lagi masak itu. Ya, periuknya masih menyala itu, mendidih. Apinya masih menyala. Dalam periuk ini masih ada daging keledai. Maka Nabi menyampaikan bahwasanya telah turun kepada Rasul larangan bahwasanya dilarang makan kedelai kedelai ini. Keledai. Keledai apa? Jinak ini. Enggak boleh makan. Ya. Diharamkan keledai ini. Kemudian apa? Para sahabat langsung buang itu. Tidak ada sahabat bilang, yang terakhir aja Rasul gitu kan. Kami terakhir kok, mubazir ya, mubazir. Lagi lo kalau sekali kok. Nah, kan terakhir kami hendak, setelah itu hendak lagi, hendak. Langsung para sahabat buang. Jadi cepat mengerjakan perintah Nabi, kalau ada larangan segera. Tidak ada interupsinya, tidak ada timbang-timbangnya, tidak ada mikirnya. Makanya Allah SWT mengatakan bahwa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau seandainya Allah SWT sudah memutuskan suatu perkara
ayyakuna lahumul khiyarah. Ada lagi pilihan bagi mereka? Enggak. Kalau sudah ada keputusan, ini dilarang, ini tidak dibolehkan, ya sudah, ikuti. Jangan cari jalan tengah misalnya. Kalau begini aja bagaimana? Atau pilihan yang diplomatis lah bahasa gitu. Enggak. Sahabat seperti itu. Ada perintah segera lakukan. Ada larangan tinggalkan. Ada seorang laki-laki hanya pakai cincin atau kalung emas kalau nggak salah ketika itu. Dan Nabi tidak boleh ini laki-laki pakai cincin atau kalung emas. Dibuang oleh Nabi. Dibuang itu. Dan sahabat yang lain, ambillah itu. Ameh itu. Apa kata sahabat tadi? Ambo tidak akan mengambil sesuatu yang dicampakkan oleh Nabi. Itu. Sampai segitu para sahabat. Ini apa? Keimanan yang berbicara. Ya, ini iman. Ini yang membedakan kita dengan para sahabat memang. Keimanan yang ada dalam diri mereka, keyakinan yang ada dalam diri mereka. Ya, jadi kita ketika perintah Rasul datang, lakukan segera. Ada larangan, tinggalkan. Begitu. Ini syarat ya, yang mesti kita lakukan ya, segera serta merta dan semuanya. Tidak ada interupsi, tidak ada ini. Ya. Itu banyak ya kalau kita baca bagaimana ya. Ada seorang sahabat juga disebutkan Quraim namanya, yang dia rambutnya panjang dan celananya juga panjang. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik orang si fulan ini, tapi kalau bukan karena rambutnya yang panjang dan celananya yang panjang. Sampai berita itu kepada sahabat ini, langsung dia potong rambutnya karena panjang menyerupai perempuan. Jadi kalau perempuan kan rambutnya panjang, laki-laki pendek. Zaman kita kini terbalik juga, ada yang terbalik-balik gini, pendek rambut padusi, yang laki-laki panjang, nggak boleh. Langsung dipotong celananya atau kainnya di bawah mata kaki, dipotong langsung, nggak ada pakai kalau ikut apa, nggak ada. Ini segera. Ini contoh dan banyak ya, kalau mungkin kita bahas banyak ya, cerita para sahabat bagaimana mereka itu segera melaksanakan perintah Rasul. Ada perintah Rasul, segera melakukan. Kalau ada larangan, segera mereka tinggalkan. Tidak ada pilihan, tidak ada mereka interupsi, tidak ada mereka minta pilihan yang ketiga dan sebagainya, tidak ada. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat selanjutnya adalah bagaimana kita mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi diri kita, orang tua kita, anak kita, dan manusia semuanya, dan harta kita semuanya. Nabi SAW pernah didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar mengatakan begini, wahai ya Rasulullah, tidak ada manusia yang lebih aku cintai di dunia ini kecuali engkau setelah diriku. Kata Rasul, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai kau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Baru sempurna iman. Kata Umar, al-an ya Rasulullah, kalau begitu sekarang wahai Rasul, saya lebih mencintai engkau daripada diriku sendiri. Subhanallah, langsung Umar berubah dia. Aku lebih mencintai diri engkau daripada diriku sendiri. Itu adalah kesempurnaan iman. Makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya, tidak sempurna iman seorang sampai dia lebih mencintai aku, kata Nabi, daripada bapaknya, orang tuanya, anaknya, dan manusia semua. Maka mencintai Rasul harus mendahulukan mencintai Rasul daripada mencintai diri sendiri, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, harta kita, dan seluruhnya, dunia semuanya. Mendahulukan cinta kepada Rasul setelah cinta kepada Allah. Jadi urutannya cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasul, baru kemudian kepada orang tua, istri, anak, dan seterusnya. Tapi yang pertama cinta kepada Allah, kemudian kepada Rasul. Bahkan kita lebih mencintai Rasul daripada diri kita sendiri. Dan tentunya
ketika seorang mencintai orang lain, ya mencintai Rasul, ya, cinta itu kan butuh pengorbanan. Dan itu bisa kita lihat bagaimana para sahabat mengorbankan semuanya untuk Rasul. Coba kita lihat bagaimana para sahabat mengorbankan hartanya untuk Islam, untuk Rasul, kemudian mengorbankan tenaganya, bahkan jiwanya. Bagaimana para sahabat ketika perang misalnya menjadi tameng Rasulullah SAW, baik ketika perang Badar, Uhud dan seterusnya. Kenapa? Karena mencintai Rasul. Ya, biarlah diri mereka terluka daripada Rasul. Mereka tidak rela Rasul terluka, maka mereka akan siap mengorbankan apa saja sampai diri mereka sendiri. Ini para sahabat. Ya. Bagaimana mereka lebih mencintai Rasul daripada diri mereka sendiri, dan mereka siap mengorbankan apa saja, bahkan jiwa mereka korbankan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukti cinta, mencintai Rasul. Dan tentunya kita hari ini enggak berjumpa dengan Rasul. Bagaimana bukti cinta kita kepada Rasul? Yaitu dengan menghidupkan ajaran Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi itu kita hidupkan, itu bukti kita cinta kepada Rasul. Dan memperbanyak salawat dan sebagainya. Dan biasanya memang kalau orang itu cinta kepada sesuatu, dia akan sering menyebutnya, kan begitu. Orang kalau pada cinta sama orang tuanya sering disebutnya. Kalau bapak saya dulu begini, ibu saya dulu begini. Bukti dia cinta, sering dia sebut itu. Begitu juga kita cinta kepada Rasul. Kalau Rasul itu begini, kalau salatnya begini, kalau tidur begini. Jadi bukti cinta, sering kita menyebutnya namanya. Kemudian tidak hanya sekedar menyebut nama, tapi juga mengamalkan sunnahnya, ajarannya, mengikutinya, mencontohnya. Itu semua bagian dari cinta. Jadi kalau bukti cinta gimana? Mencontoh. Coba kalau kita cinta sama orang tua gimana? Tata cara apa yang diajarkan orang tua kita ingat dulu. Kalau orang tua saya begini, yang diajarkannya begini. Kita selalu ingat, kita amalkan. Karena cinta sama orang tua, selalu kita ingat. Walaupun mereka sudah tiada misalnya, kita selalu amalkan apa wasiatnya, ajarannya, petuah-petuahnya selalu kita ingat. Itu cinta kita. Ini juga kepada Rasul. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, apa? Sunnahnya, ajaran Rasul selalu kita lakukan. Bagaimana Rasulullah SAW misalnya. Dalam segala hal. Dalam ibadahnya bagaimana, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana. Bagaimana Rasulullah SAW dalam muamalahnya dengan keluarganya, dengan istrinya, anaknya, dengan tetangganya, temannya, sahabatnya, semuanya. Kita mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat. Maka seorang yang mengatakan cinta kepada Rasul, bagaimana? Dia akan mengikuti. Dia akan menghidupkan ajarannya. Sampai hal-hal yang kecil. Bahkan mengikuti Rasul dalam segala hal. Dan itu dibolehkan. Bagaimana kita mengikuti Rasul. Nabi menyukai gamis misalnya. Kita pakai, boleh. Rasulullah SAW menyukai misalnya sayap misalnya, ini makanan ya, kita juga cinta, boleh ya. Walaupun itu sifatnya naluri ya, artinya manusiawi. Ini sebagian ulama tidak mengatakan tidak berpahala menyukai sesuatu yang sifatnya manusiawi. Tapi secara umum sampai seperti itu, para sahabat itu mencintai apa yang dicintai oleh Rasul. Sampai hal yang sifatnya makanan, minum, apa semua dicintai, mengikuti Rasul sampai segitunya. Tapi tentunya sebelumnya dia lebih mencintai apa? Ya, mendahulukan ibadahnya dulu. Bagaimana dia mencintai mencontoh ibadah Nabi bagaimana apa semua. Ya. Karena itu yang paling penting. Jadi kita mencontoh Nabi, terutama yang berpahala dalam hal syariat tentunya. Kalau dalam hal yang sifatnya dunia, boleh nggak kita meniru Nabi? Boleh. Yang ulama berbeda pendapat tentang hal itu, berpahala atau tidak. Tapi yang pertama kali adalah kita mencontoh Nabi dalam segala urusan syariat. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana Nabi adab-adabnya, adab ketika tidur bagaimana, ya bagaimana Nabi kalau safar. Begitu kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukti kita cinta kepada Nabi, kita mencontoh. Coba kita lihat ada anak-anak kita, anak-anak muda misalnya, yang cinta sama gandrung sama orang-orang pemain bola sana atau apa. Coba dilihat semuanya tuh. Dicontoh semua. Gaya berpakaiannya, gaya rambutnya, sisirnya.
cukurnya, nomor punggungnya dihafalin, semuanya. Begitu juga kita kalau mencintai Nabi, kita mengikuti semua, mengetahui. Sampai tentunya kalau kita mencintai Nabi gimana? Ya kita harus kenal Nabi. Bagaimana kita bisa kenal Nabi? Ya baca sirah perjalanan hidup Nabi, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau dulu ketika di Mekah, di Madinah, dan seterusnya. Mengenal Nabi SAW. Itu bukti kita cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana kita mencintai Nabi SAW. Kemudian termasuk di sini syahadat Rasul ini adalah membenarkan. Tasdiqu fima akhbar. Membenarkan berita yang dibawa oleh Nabi SAW. Berita yang sudah lewat, yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya tentang kisah-kisah umat terdahulu misalnya, disebutkan oleh Nabi. Atau kisah orang soleh yang disebutkan oleh Nabi. Atau cerita tentang masa yang akan datang, tentang hari kiamat, tentang surga neraka diceritakan oleh Nabi. Maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Coba kita lihat satu, Isra dan Mi'raj. Nabi melakukan menceritakan Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang sangat spektakuler mungkin, yang luar biasa. Nabi ceritakan itu kepada siapa? Kepada orang kafir Quraisy. Apa kata orang kafir Quraisy? Itu Muhammad datang kepada Abu Bakar. Apa kata orang Quraisy kepada Abu Bakar? Abu Bakar tuh kawan kau tuh lagi lo itu. Muhammad lagi lo. Kenapa? Nyengician tadi malam baru pulang dari Baitul Maqdis. Nggak mungkin itu. Kami aja lah biasa melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis sebulan berjalan. Ini kok semalam aja katanya. Nggak benar itu lagi. Apa kata Abu Bakar? Nah ini kita yang contoh Abu Bakar. Kalau itu siapa yang nyengician? Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya Nabi menceritakan lebih dari itu, saya akan percaya. Nah, subhanallah ini. Jadi kalau Nabi yang mengecek, percaya ambo. Apapun kecek Nabi. Walaupun tidak bisa ditangkap oleh akal. Nah, ini namanya iman. Ada sebagian orang di zaman kini Bapak Ibu tidak percayanya. Berita-berita yang menurut akalnya tidak masuk akal itu dong katanya. Ya kenapa tidak masuk akal? Karena memang akal kita ini kan terbatas. Terbatas kemampuan akal kita. Pandangan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, akal kita juga terbatas. Tidak semuanya harus dicerna, bisa ditangkap oleh akal kita. Karena kemampuan akal kita terbatas. Maka kita wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, itu semua kita benarkan ya. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.